Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Mauludi Nur Hamidah, selaku pembina Leksa Medas di SDN Kubang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul pentingnya membaca bagi segala kalangan usia. Nah, pidato ini saya buat setelah saya membaca buku dari Glenn Doman dan juga Janet Doman yang berjudul How to Teach Your Baby to Read, bagaimana mengajar bayi Anda membaca sambil bermain. Ini adalah edisi revisi dan juga update terbaru yang diterbitkan oleh GD Babies Program PTE Ltd. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan sebuah pidato yang sudah saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh penonton YouTube SDN Kubang, yang saya cintai dan juga saya banggakan anggota Leksa Medas dari SDN Kubang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan juga kekuatan pada hari ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para tabi'in dan tabi'atnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pentingnya membaca bagi segala kalangan usia. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang wajib dikuasai oleh setiap insan manusia. Pembelajaran membaca ini biasanya akan dimulai pada saat anak menginjak usia 6-7 tahun atau pada saat anak mulai memasuki masa sekolah. Dengan secara bertahap, anak akan dikenalkan atau diajarkan pada huruf-huruf, mengenal huruf-huruf, lalu membaca dan mengenal kosakata, membaca kata-kata sederhana, membaca kalimat panjang, membaca paragraf-paragraf yang lumayan panjang, hingga pada akhirnya siswa dapat membaca cerita, membaca informasi ataupun buku-buku materi pelajaran. Nah, membaca ini merupakan suatu kebutuhan gitu yang wajib bagi siswa, terutama pada saat pembelajaran berlangsung. Biasanya siswa yang sudah mampu menguasai kemampuan membaca, mereka akan dengan mudah memahami dan juga mengikuti rangkaian-rangkaian pelajaran. Mereka juga dapat dengan mudah mengikuti seluruh proses pembelajaran karena siswa tersebut sudah dapat memaknai dan memahami isi teks materi pelajaran. Berbeda dengan siswa yang mungkin masih memiliki kendala atau kurangnya kemampuan membaca yang dimilikinya. Dalam pembelajaran yang berlangsung, siswa mungkin akan terhambat dalam proses pembelajarannya, terutama pada saat pembelajaran yang berkaitan dengan bahasa. Nah, pepatah sempat mengatakan bahwasannya buku itu adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Kita dapat memaknai bahwa dengan membaca buku, kita mampu mengetahui apa saja yang ada di dunia ini. Hanya saja kuncinya kita harus memiliki kemauan dan juga kemampuan untuk membaca. Sayangnya saat ini minat baca di Indonesia ini masih sangat rendah. Dilihat dari skor IPLM atau Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indonesia saat ini hanya menyentuh skor di angka 64,48 dari skor maksimal yaitu 100. Dari nilai ini tentunya sangat memprihatinkan dan juga menyedihkan sekaligus karena terlihat dari skor tersebut perlu upaya yang lebih keras lagi dan juga usaha yang lebih besar lagi bagi kita untuk dapat meningkatkan minat baca dan juga tingkat literasi Indonesia saat ini. Nah, kemampuan membaca siswa ini bukan hanya tanggung jawab bagi guru di sekolah saja, namun perlu adanya kerjasama dan juga tanggung jawab bagi para orang tua dan juga seluruh lapisan masyarakat untuk dapat menciptakan lingkungan yang memiliki budaya baca yang tinggi. Dan juga menciptakan lingkungan dengan budaya baca yang baik. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bekerja sama
untuk kembali meningkatkan dan juga menumbuhkan kembali minat baca di Indonesia. Mulailah dari diri kita sendiri, jika bukan kita yang bertindak, lalu akan siapa lagi? Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak hanya didengar, namun juga dapat dimaknai dan juga diamalkan di kehidupan sehari-hari. Saya memohon maaf atas kesalahan yang mungkin saya lakukan selama penyampaian pidato ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya karena sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Saya Hani Maulini Nur Hamidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.